of Text of Quran karangannya Profesor M.M. Al-Azmi, di mana dia membuat suatu komparasi sejarah penulisan Quran menurut versinya dia. Di pertengahan sampai terakhir ditampilkan tulisan tentang sejarah penulisan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Profesor Al-Azmi ini banyak mengutip teolog liberal termasuk tulisan-tulisan Bad Eram. Dan itu lumayan, di dalam kajiannya Misquoting Jesus diungkapkan bahwa cerita tentang perempuan yang berzina yang mau dirajam, terus Yesus berkata, kalau ada di antara kalian tidak berdosa silakan melempar batu. Di dalam tulisannya Misquoting Jesus ternyata itu ditemukan dalam manuskrip tahun 700-an ke atas. Manuskrip Yunani di tahun 300 tidak pernah mencatat kejadian ini. Maka pertanyaannya, bagaimana mungkin ada suatu pasal, bukan satu ayat atau titik koma yang keliru, satu pasal yang di manuskrip lama tidak ada bisa muncul di manuskrip yang terbaru yang bisa sampai sekarang kita baca sampai saat ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan tulisan-tulisan kritik teks yang ditampilkan ini? Penanya kedua, Pak Bagus, silakan. Selaku orang yang dekat dengan Cak Nur, Cak Nun dan sebagainya, saya pengen tahu bocoran dari apa. Saya orang bodoh, tapi mendengar pemaparan Abah itu masuk akal saya. Artinya aku ngerti lah, semua yang Abah berikan itu saya jadi kuat iman saya karena seorang Kristen. Pertanyaan saya, mengapa Cak Nur dan sebagainya, kan mereka orang pinter, dengan keterangan Abah yang sangat gamblang ini tentunya mereka kan mengerti. Tapi kok ternyata mereka tetap melawan kita, bahkan orang-orang yang pinter di seluruh Indonesia ini tetap musuhi kita. Apakah mereka tidak bisa mengerti, atau seandainya Abah mereka, saya bertanya, apa sih alasan Anda kok Anda tetap tidak mau mengakui hal yang sangat jelas ini? Terima kasih. Pertanyaan ketiga, Mas Alfian. Terima kasih Pak Bambang, nama saya Alfian. Mengenai pembuatan film ini, apakah tidak menimbulkan kontroversi Pak Bambang? Pembuatannya sendiri, karena setahu saya sih di dalam Islam tuh Nabi tidak boleh divisualisasikan ya, digambarkan atau apa, tidak hanya Nabi Muhammad tetapi juga semua Nabi gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai dibuat film Yesus kan seharusnya juga ada kontroversi juga gitu loh Pak. Kemudian berikutnya juga ada seorang intelektual Muslim yang mungkin lebih maju dibandingkan dengan yang lain-lain, yang mau mengakui tentang fakta kematian Kristus di salib, yakni dari NU Ulil Asar Abdallah, di mana dalam bukunya Bunga Rampai ini menyegarkan kembali pemikiran Islam. Di situ dia mengatakan bahwa kematian Kristus adalah suatu fakta sejarah katanya. Jadi dia mengabaikan Quran, walaupun misalnya dia tidak menerima Quran sebagai suatu fakta sejarah, tetapi sebagai iman gitu, kepercayaan, seperti itu Pak Bambang. Itu aja. Ya, saya pikir satu pertanyaan lagi Pak, biar sekaligus Pak Engki, silakan Pak. Iya Pak Bambang, saya sering ditanya dengan mereka-mereka orang-orang Muslim bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi saya membela keyakinan saya bahwa Yesus itu benar-benar mati. Saya berkata kepada mereka, kalau Yesus itu tidak mati, tetapi mengapa Anda melakukan ritual keagamaan setiap hari dengan sholat 5 waktu dan hari Jumat sebagai hari besar Anda, seperti dalam Kristen Jumat Agung? Terima kasih. Ya, terima kasih. Soal Misquoting Jesus itu memang sudah lama begitu ya. Tapi ini saya harus katakan kelemahan dari teolog-teolog Barat, termasuk dalam studi teks kitab suci, itu tidak pernah tidak mengetahui buku-buku yang disebut Apostolic Fathers. Nah, itu yang pertama. Memang betul bahwa cerita tentang perempuan berzina yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 8 itu tidak dijumpai dalam manuskrip-manuskrip sebelum tahun 700. Nah, pertanyaannya kok bisa manuskrip yang justru muncul di belakangan tapi justru dicantumkan pada misalnya Codex Sinaiticus yang jelas muncul abad keempat. Bagaimana logikanya ini? Ya kan? Manuskrip sebagai kodeks, yang namanya kodeks itu adalah manuskrip dalam bentuk jilitan. Nah,
kodeks yang dari bentuk jilitan ini baru muncul abad ketiga. Tapi sebelum manuskrip dalam bentuk kodeks itu dalam bentuk papirus. Dan papirus itu dalam bentuk gulungan. Ini sudah ada sebelum abad ketiga dan keempat. Nah, kemudian secara khusus Yohanes pasal 8 yang menceritakan perempuan yang ketangkap berbuat zina. Itu ada di dalam catatan Agustinus. Dan riwayat yang diceritakan Agustinus itu, riwayat ini diterimanya dari Petrus. Atas dasar catatan Agustinus dari abad ketiga itu, yang tentu lebih tua dari kodeks Perjanjian Baru tertulis, maka bapak-bapak gereja Yunani khususnya, ketika memasukkan cerita perempuan yang berzina ini ke dalam kodeks, itu karena dasarnya atas wibawa tulisan Agustinus. Dan Agustinus memiliki mata rantai rasuli yang menunjukkan bahwa cerita ini diterimanya dari Simon Petrus. Nah, ini mereka tidak pernah memasukkan ini. Sebab bagi studi biblika itu kalau di gereja barat hanya teks dengan teks, manuskrip dengan manuskrip. Tapi tidak pernah meneliti apa yang namanya warisan para bapak gereja awal. Nah, inilah salah satu sumbangan gereja timur terhadap studi kitab suci. Saya meneliti ini kan, ini ternyata ada tulisan Agustinus. Agustinus itu abad ketiga kok. Dia lebih tua daripada kodeks Vatikanus. Jadi Agustinus memasukkan ini karena apa? Para penulis Bizantium, artinya para pengumpul kitab suci dari Bizantium, kalau tidak salah itu memasukkan ini ke dalam Yohanes pasal 8 karena teks ini diakui, bagian ini diakui oleh Agustinus, dan menurut mata rantai yang dicatat Agustinus, kisah ini dituturkan sumbernya dari Simon Petrus. Dan Simon Petrus itu senior di antara para rasul. Jadi artinya bahwa tradisi rasuli menghormati ini sebagai teks kitab suci. Soalnya seperti itu. Nah, ini memang belum pernah saya tulis, tapi sudah pernah saya teliti bahwa apa yang ditulis oleh penulis Misquoting of Jesus itu banyak sekali melakukan ya pendasaran pada argumentasi-argumentasi para teolog barat abad 19 dan abad 18 yang itu sudah banyak ditinggalkan orang. Itu contoh aja, mempersoalkan kerasulan Paulus dan teori yang mempertentangkan antara Pauline Christianity, Yohanin Christianity dengan Judeo Christianity. Ini sudah tidak relevan lagi. Karena apa? Penemuan teks-teks yang disebut bapak-bapak gereja rasuli atau apostolic fathers ini baru 1910, 1895 di biara Konstantinopel, buku yang namanya Didache itu baru ditemukan kalau tidak salah awal abad 19. Nah, teori yang mempertentangkan Paulus dengan rasul-rasul Petrus, Yohanes dan sebagainya, itu teori dari abad 18 awal. Seperti Ferdinand Baur, ahli-ahli yang kemudian dikutip oleh teolog-teolog perbandingan agama di kalangan Islam. Seperti Hasbullah Bakri CS itu. Nah, mestinya setelah ditemukan naskah-naskah yang usianya cukup tua, misalnya Didache. Didache itu jelas bukan kitab suci, itu buku katekisasi itu. Buku panduan orang yang mau menjadi katekumen. Katekumen itu calon baptis. Nah, buku ini adalah buku katekisasi tertua yang ditemukan di dunia ini. Nah, ini salahnya. Orang-orang Protestan itu selalu mengatakan bahwa kalau bukan kitab suci dibuang sama sekali gitu loh. Nah, ini pola-pola model-modelnya reform dan sebagainya pasti tidak mampu menjawab ini. Karena apa? Tanpa mengacu pada teks-teks patristik. Jangankan kok kita tahu tentang keabsahan Rasul Paulus. Penulisnya kitab itu kita tahu dari mana coba kalau bukan dari bapak gereja. Misalnya, dari mana kita tahu Injil pertama ditulis oleh Matius pemungut cukai? Tidak ada satu pasal pun dari kitab itu yang menyatakan Matius penulisnya. Dari mana kita tahu bahwa Markus menulis Injil kedua? Tidak ada itu. Itu semua dari mana?
dari yang namanya Apostolic Father, tulisan bapak-bapak gereja awal. Jadi misalnya, Petrus punya murid namanya Clement dari Roma. Ya. Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid Irenaeus, Irenaeus punya murid, dan seterusnya. Yohanes punya murid Ignatius, Ignatius menjadi pemimpin gereja di Antioquia, dan seterusnya. Yohanes punya murid Papias, Papias punya murid, dan seterusnya. Itu semua masih bisa dilacak. Dan generasi muridnya para rasul, Papias, Polikarpus, Clement dari Roma, Ignatius dari Antioquia, tidak pernah mengatakan pertentangan dengan Paulus. Tapi Paulus baru ditolak oleh gereja abad kedua ketika terjadi perpecahan gereja Yerusalem, yaitu ketika orang-orang Kristen Yerusalem itu memisahkan diri karena setelah itu mereka hijrah di Pela abad kedua. Setelah itu jemaat Nasrani ini, Nasrani itu sebutan untuk orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi, pecah jadi dua. Satunya menjadi kaum Ebionit. Orang Ebionit inilah yang pertama kali menentang kerasulan Paulus. Itu generasi keempat, bukan generasi ketiga. Nah, ini kan tidak pernah diadakan pelacakan historis seperti ini. Lalu saya katakan, suatu saat saya ketemu dengan teman-teman teolog Kristen yang banyak di Satya Wacana itu. Saya diundang ke sana untuk presentasi tentang The Dead Sea Scroll. Saya ngomong terus terang, kalau Anda meragukan historisitas Injil, kita nggak usah ngomong sebagai orang Kristen sekarang. Kita bandingkan aja dengan naskahnya Plato, Herodotus, Aristoteles. Ayo sekarang, kalau Anda benar-benar memang mau mencari kebenaran, bukan cari pembenaran dan gengsi akademis. Saya tantang begitu langsung itu di forum itu di Satya Wacana. Anda tidak bisa menuduh saya Injili loh, saya bukan Injili saya. Saya juga bukan Protestan. Teologi saya ortodok. Saya bukan Injili, saya bukan ekumenikal. Ortodok itu lebih tua, gerejamu orang lahir, ortodok wis lahir. Sekarang, tidak pernah ada tradisi yang meragukan perjanjian baru. Kecuali yang dikembangkan teolog Protestan yang oleh orang Injil disebut liberal. Yang Anda anut sekarang, saya bilang. Saya ngomong yang oleh orang Injil disebut liberal. Karena saya tidak ingin ikut-ikut ngecap. Nanti saya dianggap berpihak kalau ngecap gitu loh. Saya tidak mau urusan konflik Protestan abad-abad akhir. Abad pertama, kedua, ketiga tidak pernah ada konflik kok. Anda muncul abad 16 bikin masalah. Ini saya katakan loh, saya tidak bisa dianggap saya mewakili salah satu faksi Protestan loh. Saya bukan Protestan teologi saya. Saya tunjukkan. Tulisan Plato. Itu naskah aslinya ditemukan abad 9 Masehi. Sejaman dengan naskah Masoretik. Plato hidup tahun 600 sebelum Masehi. Berarti ada jarak 1500 tahun setelah Plato. Naskahnya yang namanya Republik itu hanya 2 pil naskah. Kenapa Anda percaya dengan Plato? Perjanjian baru ini, naskah tulisan tangan manuskripnya 5.000 naskah, belum termasuk leksionari. Sudah termasuk leksionari. 5.000 naskah ini sebagian dalam bentuk kodeks, sebagian besar dalam bentuk papirus yang tidak lengkap isinya. Dari antara naskah papirus itu yang dikode P sekian, itu ada disebut naskah John Ryland. Itu ditemukan tahun 120 Masehi, isinya sebagian Injil Yohanes pasal pertama sampai pasal ke-8. Pasal 11 kalau tidak salah, bukan 8, pasal 11. Dari John Ryland ini ditemukan Yohanes menulis Injil Yohanes di Efesus kira-kira tahun 90 Masehi. Naskah tertuanya ditemukan tahun 120 Masehi. Hanya berjarak 30 tahun. Jujur kita sekarang. Apa yang terjadi di antara kita 30 tahun yang lalu? Sekarang tahun 2007, waktu itu kan saya bicara tahun 2008. Apa yang terjadi 30 tahun yang lalu? Dari tahun berapa itu? 1970, ketika Pak Harto bicara tentang Repelita, saya bilang. Siapa yang meragukan, ayo sekarang, tentang Repelita? Siapa yang meragukan tentang gerakan pertama Orde Baru tahun 1970-an? Hanya berjarak 30 tahun. Jadi benar-benar keterlaluan dunia akademis ini mengadili kekristenan. Itu saya vokal, dan mereka tidak bisa ngecap saya macam-macam karena apa?
Hadir di rombongan saya itu Profesor Dr. Damar Jati Supajar, yang jelas-jelas bukan orang Kristen, tapi kemana-mana dengan saya. Nah, sekarang mau apa? Kalau kamu mau ngomong teologi lokal dengan kejawen, saya ini anggota HPK dan tokoh HPK. Kalau sekarang mau ngomong Kristen, saya studi di Timur Tengah, sekarang kurang apa sekarang? Ya harus gitu, ngadepi wong sableng-sableng itu. Saya tantang langsung kalau gitu. Kalau kekristenan kehilangan identitas dan jati diri, mau jadi apa gereja ini? Itu kelompok-kelompok Injili, Pantekosta, di Salatiga itu sewenengnya sama saya luar biasa itu. Wah, ini utusan Tuhan datang ke kota kita itu. Padahal saya tidak ngomong, saya tidak ngaku Injili, memang saya bukan Injili kok. Ya, saya katakan saya ini ortodok di teologi saya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan saya blok ini, blok itu. Kepeksa kalau ngomong begini baru saya ngomong. Karena apa? Ortodok itu yang tertua. Jadi kalau yang tertua itu tidak ada masalah. Lu sampean-sampean yang baru muncul 500 tahun yang lalu kok bermasalah. Berarti masalahnya kepada siapa? Bukan kepada yang lama. Yang teko akhir-akhir ini kan yang bikin masalah. Nah itulah salah satu kelemahan metodologi yang dikembangkan oleh para teolog Eropa itu. Tapi dunia akademis itu seperti menara gading, saudara-saudara. Saya sudah memberi contoh 2 til naskahnya Plato, 7 til naskahnya Aristoteles, 3 til naskahnya Herodotus. Mereka terbelalak begini loh. Perjanjian Baru naskahnya 5.000 loh, Pak. Dan tidak pernah direvisi, tidak pernah dibusak oleh salah, itu tidak pernah ada itu. Yang mana sekarang? Kurang mana sekarang? Kalau ada teks pembanding tidak dihancurkan, tetap ada. Lain dengan nasibnya naskah non-Utsmani kan Sayyidina Utsman menghancurkan naskah yang nggak cocok dengan naskah standar. Inna dina indalil Islam itu berbunyi inna dina indalil Hanifiyah, dihapuskan yang nggak cocok itu. Kita tidak pernah menghapuskan itu. Nah ini pembuktiannya. Jadi tentang wanita yang ketangkap berbuat zina itu ada di dalam penuturan Agustinus. Dan Agustinus itu mengutipnya dari mata rantai rasuli yang menghubungkannya dengan Petrus. Sehingga mulai abad-abad itu mulai ada tradisi bahwa ini bagian dari Alkitab. Ada kodek lain yang memasukkan pada Injil Lukas, bukan pada Injil Yohanes. Jadi tentang perempuan yang berbuat dosa itu dimasukkan ke dalam Injil Lukas, bukan dalam Injil Yohanes. Tetapi itu kan soal penempatan pasal, tetapi bahwa materinya kan jelas berasal dari para rasul. Kemudian mengapa tetap memusuhi kita? Saya tidak bagus. Anda jangan reaktif ya. Cak Nur tidak pernah memusuhi kita. Komarudin tidak pernah memusuhi kita. Ya, tapi kalau Anda tanya kenapa kok ya yang hal yang sejelas ini kok mereka tidak ngerti. Ya banyak yang juga ngerti sebetulnya. Kalau soal putusan itu kan bukan urusan kita gitu loh. Banyak yang ngerti, bahkan Pak Komar tuh ngerti bener. Anda lihat waktu saya muncul di Barometer akhir-akhir ini. Itu kan Komarudin Hidayat kan seperti mementahkan. Setiap kali saya ngomong tentang Pancasila kan mencoba untuk mengkompromikan dengan Hidayat Nur Wahid kan. Nah kalau saya ngomong di gereja, kalau saya ngomong tentang gereja ortodoks, saya memang santun dengan dia. Tapi kalau sudah ngomong Pancasila, galak saya. Ini kan saya tampil bukan sebagai seorang teolog, bukan sebagai seorang pembela agama Kristen, tapi tampil sebagai seorang Pancasilais. Politik itu warnanya juga harus seperti itu gitu loh. Dia selalu mengatakan, loh tapi kan tidak perlu eksplisit dikatakan Pancasila. Terus saya bilang, ya jelas ada partai yang jelas-jelas tidak menerima Pancasila kok. Itu yang coba mau ditutup-tutupi. Saya begitu meyakinkan apa? Karena hasil dari survei Kompas. Ternyata yang menghendaki Pancasila itu tahun 2008 itu. Itu saya terima berita itu dari Pas As'ad Ali dari BIN. Itu kira-kira masih 85% ke atas yang menerima Pancasila. Tapi kenapa para aktor politik sekarang ini ragu-ragu bicara tentang Pancasila? Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat faktor penekan. Faktor penekan saya dipertemukan dengan Bu Mega oleh para pengusaha Kristen yang jelas-jelas itu membiayai gerakannya Megawati. Sebab kalau saya ngomong dan mengatakan Bu Mega, saya kader PDIP, bargaining position saya lemah kan, saya anak buahnya. Aku anak buahnya meskipun aku dia anak buahnya. Etok-etok ora roh. Kan begitu kan? Karena saya datang dengan bos-bos yang membiayai dia, dirungokne saya.
Saya bilang, Bung Karno berpesannya begini, Ibu. Saya ini sangat mencintai Bung Karno. Saya masukkan sentimentalnya dia untuk mengenang bapaknya. Terus dia bilang, Mas, jangan ragukan kalau saya ini anak ideologis Bung Karno juga. Ya Bu percaya Bu enggak, itu yang penting dirungoknya dhisik kan. Gitu. Saya sebetulnya terus terang saya kecewa dengan Bu Mega loh saya. Tetapi kecewa saja itu kan nggak bisa ngobati masalah. Kecewa dalam berbuat, kita harus berbuat apa? Nanti milih orang lain belum tentu juga cocok kan gitu loh. Jadi yang sudah ada ini menurut saya itu mesti dibangun. Begitu juga di dalam konteks berteologi, saya persis sama dengan konteks saya berpolitik. Dengan mewacanakan ortodoks Syria, mewacanakan ortodoks Koptik, apa saya ingin orang Indonesia yang sudah kita semua jadi ortodoks? Kalau saya lakukan itu goblok saya. Karena secara politis itu merugikan. Sesuatu yang sudah mapan kita capai, jangan digoyahkan dengan gerakan baru yang belum tentu menang. Itu kamus politiknya begitu sekarang Pak Jem Yatiartono. Siapa yang nggak mengakui dia orang pintar? Dia ahli hukum kelautan, dia doktor kajian hukum kelautan. Dia namanya sangat dikenal bukan hanya di Indonesia. Tetapi Pak Jem itu bukan politikus. Pak Jem itu ahli hukum. Dunianya dia dunia ngajar di perguruan tinggi. Kalau dia bimbing orang jadi dokter, banyak yang dia bimbing. Ketika dia karena kecewa betul dengan PDIP, dia keluar mendirikan Partai Pita. Partai Pembela Tanah Air. Nggak laku sama sekali. Kan malu toh. Loh ini loh hitung-hitungan politik itu seperti itu. Begitu juga ketika saya ngadepi munculnya misalnya teolog-teolog liberal begini. Jangan kita talak dengan gereja Protestan. Kita justru masuk menginfiltrasi, mempengaruhi, terus kemudian menteror terus-menerus gitu sampai mereka berubah. Gitu loh. Jadi gerakan itu bukan gerakan hitam putih. Begitu juga kita dengan Katolik. Jangan kemudian jadi seperti lawan. Apa yang bisa dikembangkan untuk kita jadikan argumen gerakan untuk kita bisa bersama-sama kita kembangkan. Soal misalnya kita beda dengan Katolik, misalnya orang Protestan soal Maria. NU itu percaya dengan wali-wali, Muhammadiyah tidak percaya. Sembayangnya kok bisa jadi satu? Ayo katanya dalam Kristus hendaklah dunia satu seperti engkau dan Bapa satu agar dunia percaya. Katanya gitu. Yang soal beda dengan Katolik kita tidak bisa menjembatani kok. Mau menang dari mana? Kita ini kalah terus. Kalau selama ini begini ya akan kalah lagi. Nikmatilah kekalahan dengan senyum. Karena memang kita bodoh. Kan begitu. Jadi di dalam konteks kita berteologi, bergerakan, itu tidak boleh buta lorek jam 09.00 mati. Saya punya agenda memperbarui paradigma studi kitab suci. Tidak perlu meninggalkan gereja Protestan. Tidak perlu memusuhi gereja yang dicap liberal, tapi kita masuk, kita argumentasi di situ. Maka saya enjoy aja. Ceramah di gereja Katolik, ceramah di STT Jakarta, ceramah di Satya Wacana, enjoy saja. Loh yang penting, saya punya otak. Otakmu mana sekarang ayo? Kita adu argumentasi kan gitu kan. Nah, saya itu ingin, gini loh. Orang-orang Pantekosta itu kan militannya jago nomor 1 itu. Militansi itu yang perlu diisi. Jangan hanya militan saja kalau ditanya pokoknya firman Tuhan. Lah kan itu kan bukan murid Yesus kalau pokoknya itu. Yesus mesti mengajar kita cerdas. Kemudian dia tidak memusuhi kita. Jadi kita harus mengembangkan kerjasama yang baik dengan mereka. Yang penting penginjilan itu tidak usah main target-targetan. Apa yang kita capai sekarang, sekecil apapun, ini investasi ke depan. Tapi kalau kita main target-targetan, ini kita jadi lawannya orang. Semakin banyak lawan, kita kalah. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Harus kita kembangkan seperti itu. Jadi, jangan kita terlalu reaktif. Sebetulnya, Cak Nur itu mendukung kita. Bahwa dia punya pilihan lain loh. Anda bertanya, kenapa itu kan semua orang pinter? Tapi kok tidak ngerti-ngerti? Banyak yang ngerti. Tapi belum tentu mau memilih. Kan persoalannya seperti itu. Yang kedua, Anda jangan silau dengan gelar. Banyak orang yang bergelar profesor, doktor. Tapi doktor dan profesor di bidang apa? Terus jelas. Sekarang Din Samsudin. Kan profesor doktor. Tapi kalau suruh ngomong misalnya
naskah-naskah patristik apa dia tahu? Ini bisa nggak tahu tuh. Nah ini loh, jadi orang Indonesia itu kan silau dengan cap, silau dengan gelar. Sebetulnya, ini tanya Pak Sony nih, dokternya 2 ini Pak Sony. Dari pendidikan dan satunya dari UNER. Tetapi apa yang dipahami Pak Sony ya bidang yang ditulis Pak Sony. Paham enggak? Dan kita nulis disertasi yang segitu besar. Yang ini aja yang kita tahu. Metodologinya oke lah. Filsafat ilmunya oke. Tapi ketika merambah bahan yang lain, belum tentu bisa digebiahu ya podo ngerti deh. Nggak ngerti itu. Makanya ketika Cak Nur ketemu sama saya, itu sungguh hebatnya dia mengatakan, Anda yang sekarang harus memberi wacana kepada umat Islam tentang adanya kekristenan Timur Tengah. Loh, ini kan luar biasa toh. Nah, yang gitu tuh masa harus tidak disambut? Kan saya sambut, saya memberikan wacana di Paramadina, di IAIN. Soal putusan orang untuk memilih, kita harus menghormati putusan apapun orang itu gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian yang terakhir, kontroversi. Nabi tidak boleh divisualisasikan. Jadi bagaimana kalau film itu muncul? Nabi tidak boleh divisualisasikan, itu menurut orang Sunni. Orang Syiah boleh. Jadi kalangan Syiah gambar Nabi Muhammad juga beredar. Nah itu nanti film itu nanti akan menuai kontroversi, Anda betul. Di Indonesia yang mayoritas Sunni pasti akan menolak. Karena Yesus divisualisasikan. Tapi di kalangan Syiah no problem. Nabi Muhammad pun digambar di kalangan Syiah itu. Nah ini. Kemudian mengenai pengakuan atas beberapa teman Muslim tentang fakta penyaliban Yesus. Apa yang saya ceritakan tadi tentang sastrawan-sastrawan Muslim Timur Tengah itu terjadi di Indonesia dan sedang terjadi di Indonesia. Dan saya sangat respect dengan apa yang namanya Ulil Absar Abdallah. Bukan hanya dia, banyak orang lagi. Ada Sumanto Al-Qurtubi, ada Ulil Absar Abdallah, ada Guntur Romli yang sekarang baru pulang dari Kairo. Ada lagi banyak sekali orang yang sekarang muncul di jaringan WWW Islam Lib itu. Itu pikiran-pikirnya sangat radikal. Bahkan Guntur Romli itu dulu waktu di Kairo dia sering ketemu sama saya dan saya juga barter pinjam-meminjam buku, termasuk buku Asy-Syi'r Qoblal Islam, syair-syair sebelum zaman Islam. Kemudian dia nulis di Kompas, tulisan di Kompas itu sebelumnya sudah dipresentasikan di ISCS Bali. Dia mengatakan pengaruh-pengaruh Kristen Arab terhadap Al-Quran. Ini luar biasa ini. Dan saya sangat percaya gerakan pemikiran itu jauh akan berdampak luar biasa ke depan. Karena kalau orang begini diperbanyak jumlahnya, yang tua-tua itu sebentar lagi kan mati. Ini yang muda-muda begini ini kan luar biasa jumlahnya. Nah jadi saya kadang-kadang, saya terus minta maaf ya. Anda waktu kemarin itu saya urusan dengan Unitarian itu. Saya banyak diingatkan Pak Sony. Tidak usah diladeni Pak. Tapi saya memang cocok dengan konsep saya. Tarik ulur gitu. Sebab ini akan jadi ajang kampanye gratis bagi Unitarian. Wis bodoh randu duit persoalannya. Saksi Yehova itu bodoh tapi duitnya akeh. Unitarian itu bodoh randu duit. Jadi kalau kita jadikan fasilitator, kita undang dia, kemudian tiketnya dijual, itu justru kampanye gratis untuk dia. Justru yang kita lakukan jangan supaya dia disambut, agar dia tetap dari gereja ke kampung, setelah itu pemimpinnya mati, punah gitu loh. So kalau yang kita hadapi itu saksi Yehova yang besar, itu kita harus benar-benar kita kerahkan. Tapi yang kecil-kecil begini, itu yang minta maaf, yang namanya Nugroho itu hidup dari ngapusi Gus Dur itu. Saya tahu persis itu. Gimana menargeti Gus Dur sampai sekarang. Karena Gus Dur kan dalam kondisi kesepian. Gus Dur kalau nelpon orang percaya. Saya disuruh, ini ada teman saya, Mbak Amanda, ditelepon sama Gus Dur. Amanda, tolong carikan uang 100 juta. Saya baru ketemu kira-kira akhir tahun lalu sama Bu Amanda itu dari Madia. Ini Nugroho dengar juga nggak apa-apa maksudnya begitu. Malah biar semua orang tahu kalau dia ngapusi Gus Dur. Kemudian begitu duitnya datang, masih di amplop begini dikasih. Karena orang pengusaha-pengusaha itu kan masih simpatis sekali sama Gus Dur.
duit 100 juta di tangan, si Nugroho itu bikin untuk demo, di Monas, untuk ini dia punya aja itu program-program model begitu. Nah kemudian begitu duitnya datang, Pak Nugroho, ini duitnya belum juga disai sama Gus Dur, Pak Nugroho duitnya dikasih ini uangnya. Begitu tahu kalau duitnya dikasih Nugroho itu namanya Pak Amanat, sialan. Kita sudah cari duit-duit ternyata kayak wong iki Pak, sakit hati saya. Gimana caranya ngomong? Nah, yang gitu-gitu Gus Dur itu perlu dibentengi supaya nggak salah banyak. Ini kan banyak dihapus, ini orang terlalu jujur. Gus Dur ini orang terlalu jujur, banyak ditipu orang. Nah, saya sudah ngomong sama Guntur Romli, Mas, kenal sama Nugroho? Ya kenal tuh, siapa yang nggak kenal? Orang tuh kan dikenal karena terlalu pintar dan terlalu bodoh, saya bilang. Aku terlalu pintar ya Cak Nur, semua orang mesti kenal. Terlalu bodoh kayak dia, mesti semua orang kenal. Oh iya betul, memang dia bodoh sekali gitu. Itu di antara kaum aktivis sudah seperti itu. Nah masa kayak gitu diladeni kan rugi kita. Nah tapi tarik ulur. Sampai sekarang bukunya itu, buku saya minta maaf ya, buku Bilung Semar itu sudah jadi tapi belum saya cetak. Bukan karena apa-apa, karena saya tidak sempat-sempat. Tetapi saya yakin 2 bulan terakhir ini saya kira sudah saya cetak. Di buku yang saya tulis Semar Bilung itu sebetulnya jawaban guyon untuk dia. Jadi jawabannya gitu aja. Saya pun nggak memakai nama Bambang Nursinya di situ. Saya memakai KP Sena Adiningrat, Seno Adiningrat. Sopo iki. Terus saya pakai gelangkon, gue wayang Semar, wajah saya samarkan dikit gitu. Terus di belakang saya buat fotonya anak saya yang sedang pegang wayang itu menanggapi Donald, itu tak foto itu siapa itu Bre Wisanggeni itu saya munculkan di situ. Ini kan sakit hati luar biasa. Ini karya seriusnya kayak gini kok dihadapi dengan guyonan parikeno gitu loh. Ini membuat orang-orang seperti itu kalau sakit jantung akan cepat mati gitu loh. Nah ini yang saya pakai metode semacam ini. Kalau itu terlalu dianggap ya kita rugi. Kita rugi keluarin duit, bantu promosi dan kita yang rugi dia yang untung gitu loh. Makanya kenapa di internet nggak saya balas? Kalau dibalas itu kan semakin diakses mana-mana. Saya sebetulnya gregetan ingin balas misalnya. Dia mempersoalkan kata koneh dan kata bara. Misalnya dia mengatakan, siapa bilang kata koneh artinya hanya memiliki? Di dalam Kejadian pasal 14 di koneh diartikan yang menciptakan langit dan diberkatilah engkau, kata Melkisedek pada Abraham, oleh El Elyon, koneh langit dan bumi. Di sini juga artinya pencipta. Itu kemungkinan yang namanya Donald itu hanya baca konkordan. Lalu di konkordan, nah ini muncul di ayat 14 Kejadian dikutip, menciptakan ditulis koneh, sama dia gitu loh. Saya sudah tahu persis caranya dia nulis seperti apa. Nah kalau hanya begitu jawabnya kan gampang. Di dalam teks yang menekankan creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada menjadi ada, selalu digunakan kata bara. Tetapi kalau koneh diterjemahkan menciptakan, itu karena dalam bahasa sasaran, bukan dalam bahasa asli. Contohnya gini, dalam bahasa Indonesia, Kang Murbeng Dumadi. Ya, contohnya ya sekarang, diterjemahkan apa? Murbo itu yang mengawali, Murbo ing Dumadi, Kang Murbeng Dumadi, pencipta segala sesuatu, ya kan? Tapi kalau ada lain, sing ngecat Lombok dadi abang, sang pencipta juga. Orang tidak memperdulikan caranya itu ngecat atau ngecat Lombok atau Murbo. Itu ditulis tetap saja yang menjadikan, karena ketika orang berbicara tentang konsep yang ilahi selalu sang pencipta. Padahal tekanannya tidak sedang mengatakan sang pencipta. Konteksnya di dalam Kejadian 14 itu sang pemilik langit dan bumi. Jadi kalau kita hanya menulis dari terjemahan bahasa sasaran, ya repot. Mestinya kan bahasa asli, konteks eksegesinya itu bagaimana, apa yang ditekankan. Kan terlalu mudah untuk menjawab seperti itu. Tapi kalau saya jawab, jadi debat kusir, dia kan naik kelas loh. Wah inilah musuhnya Bambang Nursiono kan gitu kan. Saya tidak mau. Tapi nanti saya ganggu misalnya. Ada SMS yang masuk ke HP saya. Bunyinya gini. Karena saya selalu menggunakan seperti itu. Dalam namanya websitenya kaum Unitarian itu dikatakan Bambang Nursiono itu bukan manusia rohani.
Dia adalah manusia politik, orang organisasi. Ditulis begitu lah, ini tahu kalau dia sedang saya garap. Gitu loh. Dia ngomong saya Bambang Nursono itu bukan orang rohani, tapi orang politik, manusia organisasi. Karena saya selalu menggunakan trik-trik seperti ini untuk tarik ulur. Jadi diculne nanti kalau dia sudah mulai berkeliaran, tutuk ndase, tewok balik maneh sibuk lagi gitu. Diculne maneh gitu kan. Terus mulai berkeliaran sini, mulai kita antisipasi terus. Dia mulai berkembang sedikit, tutuk lagi, tewok satu aja. Tidak usah banyak-banyak. Lama-lama kan frustasi terus mati. Tidak pernah ada sekte begini bisa dibiarkan. Tapi kalau dikekang, dia semakin banyak simpatisannya. Ini psikologi masa orang Indonesia. Orang yang didolimi, dan kalau saya serang habis-habisan dia, dianggap saya mendolimi dia kan. Ini banyak dibela orang. Makanya SBY jadi presiden karena waktu itu merasa didolimi oleh Taufik Kemas. Kan begitu kan? Terus dikembangkan. Megawati dulu menjadi besar kan didolimi Pak Harto. Jangan sampai kita salah. Kita jangan terkesan mendolimi orang lain. Tapi kalau menjahili orang dengan guyon, itu nggak akan orang marah dengan kita. Jadi menjahili orang dengan guyonan. Kalau orang mengatakan, loh ini masa buku guyon dihadapi misalnya. Dialog Semar dengan Belung. Nah ini kan bahasanya juga bahasa guyon, tidak serius. Tapi di situ, loh ini buku Semar Belung kok ada naskah masoret, ada targum, ada apa. Misalnya Belung bertanya, loh Semar, kamu sejak tadi ngomong tentang targum-targum orang Yahudi. Itu kan bukan Alkitab. Terus Semar mengatakan, Belung, kowe iki bodoh kok turut sikut. Targum itu terjemahan Alkitab dalam bahasa Aram yang dibaca Yesus. Lah kalau kamu King James aja percaya yang diterjemahkan wong Inggris abad 16, masa kitab suci yang dibaca Yesus kamu ndak percaya? Kowe mbok aja kaya ngono Belung, blok gitu loh. Ini ditulis begitu kan orang mesti ketawa ngakak loh. Ketawa ngakak, oh iki nyene jangkrik, wong iki guyonan, tapi iki panjen yo bodoh tenan gitu loh. Jangan serius. Kalau serius, kayak misalnya ada pendeta yang menanggapi dia kan orang jadi sekelas dengan dia gitu loh. Kita bukan sombong tidak sekelas, dia memang ya tidak sekelas kan. Karena kan orang nulis buku kan dilihat bacaannya. Lu bacaannya semua bahasa Indonesia, terbitan Jakarta, terbitan Semarang. Masa harus dibandingkan dengan yang jelas sumber aslinya kan ya nggak seperti itu. Terus misalnya argumentasi yang dia di sini. Kenapa waktu di sini dia diam saja? Ketika dia hadir di depan, dulu di depan saya katakan, Mas Samben itu memang goblok. Itu kan berkali-kali saya katakan, kok ya diam? Kenapa tidak langsung protes? Kan sudah kita undang datang ke sini, suruh presentasi. Malah saya goblokkan dia sambil saya ketawa. Panjen yo goblok. Saya kan nggak marah saya sambil ketawa kok. Lah memang tidak ada kata lain daripada kata goblok gitu loh. Itu kan saya sampaikan seperti itu. Kenapa dia tidak protes waktu itu kan gitu kan mestinya. Terus kemudian kalau orang mengatakan, Pak Bambang ternyata pemfitnah besar. Seminar itu nggak diadakan oleh Nugroho, tapi oleh majalah Crescendo. Itu bukan fakta yang sifatnya primer, itu sekunder. Soal siapa yang menggunakan seminar, itu motifnya sudah jelas. Kalau seorang penulis di surat kabar mengatakan, jumlah simpatisan kampanye Partai Demokrat kira-kira diperkirakan 10 juta. Yang hadir misalnya 9 juta kan tidak menghapus fakta dasarnya. Itu hanya laporan-laporan yang sifatnya melengkapi dari laporan utama. Kan begitu. Itu penyertaannya gitu loh. Nah yang begini-begini itu kalau mau dibalas ya tidak ada gunanya kan. Tapi terus kita antisipasi. Saya katakan kalau ada laporan perkembangan, lapor ke saya. Nanti sedikit dia berkembang mulai ini tutuk, tewok, balik mana. Maju lagi, nanti kalau dia keselimur dikit, tutuk lagi, tuak. Tapi kalau Saksiova harus kita kerahkan. Karena apa? Itu gerakan internasional. Kalau ini gerakan yang kecil-kecilan, yang kalau justru kita munculkan akan jadi kampanye gratis. Kemudian Pak Hengki, Yesus tidak mati tapi sholat. Itu ya nggak ada kaitannya langsung. Memang motifnya, asal-usulnya memang dari situ. Jam-jam sengsara Yesus. Tapi masalahnya, dia mengambil itu bukan merupakan suatu rujukan langsung. Karena di dalam kitab Mazmur pun ada waktu-waktu sembahyang.
yang itu lazim di kalangan orang Yahudi. Bahwa akhirnya Nabi Muhammad melakukan sembahyang-sembahyang persis dengan tradisi biara. Itu memang menarik. Terus hari Jumat itu bukan karena Jumat Agung. Karena Jumat itu hari pasaran di kota Mekah waktu itu. Jadi hari pasaran ketika orang ngumpul baru diadakan sembahyang jamaah. Maka mestinya Yaumul Sadis hari ke-6 menjadi Yaumul Jum'ah karena untuk kumpul. Kumpul itu jamaah dalam bahasa Arab. Nah saya kira itu. Oke teman-teman, dukung terus channel saya biar saya semangat juga untuk membuat video kreatif dan memberkati. Dan jangan lupa share ke teman-teman sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel ini. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.